ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Langsung saja kajian malam Ahad, mari kita buka dengan bersama-sama memperbaharui syahadat kita dan kemudian dilanjutkan dengan doa menuntut ilmu. Mari kita ikuti. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Monggo waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Ustaz Bapak Nur Hadi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah hari ini, malam ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat, dan semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak sekalian, saya mau tanya dulu, karena yang diinginkan materinya masih kurbannya. Apakah yang di sini semuanya terlibat dalam kegiatan Idul Kurban? Semuanya terlibat nih. Ini mau nyorot kemana? Sana. Balik dari tempat pindah sini. Pakai pensil ya? Mau pensil? Jauh nanti bisa. Mau rendah saja. Tapi kalau baru saya pakai pensil. Cukup bisa. Kapalnya ada. Itu bukan HDMI ya? HDMI. Ada HDMI? Iya. Ada ada konektor juga saya. Oh, ada konektor. Ada konektor ini. Selalu bawa konektor. Tadi saya habis pelatihan di ini BCM Tembaran. Temanggung. Sebentar. Tidak lagi kesandingan.
Iya, itu sudah mulai masuk. Iya. Bisa dulu kita masuk. Bisa mirip kita. Mas Maulana. Jalan. Nah. Baik, karena ini semua yang terlibat di pelaksanaan ini, kita akan belajar tentang pertama sudah dibentuk panitia ya. Alhamdulillah sudah ada panitianya. Tempatnya sudah ada. Sudah baik. Kurang penting yang pribadi. Tahu. Sama juga Pak. Gitu berarti. Semua di sini panitia. Iya. Josewu ini ya sekedar aja tentang manajemen panitiaan ya. Ibu sekalian, Idul Adha adalah momen yang setiap tahun hadir di tengah kita ya. Jadi di sebagian masyarakat biasa Idul Adha itu diatur oleh pemuka agama, kiai, oleh ustaz ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan tanpa perencanaan, dilakukan dadaan tanpa evaluasi. Saya mau tanya dulu, sudah paham kedudukan panitia? Panitia itu adalah wakil dari Sohibul Qurban. Oke. Dari secara hukumnya, panitia itu adalah wakil Sohibul Qurban. Artinya sebenarnya panitia dapat jatah panitia. Ya. Kalau di sini dapat jatah panitia, istilahnya jatah panitia gitu. Iya, masih. Okay. Panitia itu sebenarnya nggak boleh bentuknya Jatah warga. Nah, istilahnya harus jelas dulu ini, karena panitia adalah wakil dari Sohibul Qurban. Ya. Kita renungkan begini, bertahun-tahun dan tiap tahun jadi panitia. Tapi yang pertama tidak tahu spesialisasi skillnya di mana. Spesialisasi acung-acung. Sebenarnya jaringan itu sebagai jagal, juru sembelih, tukang toilet, tukang potong tukang cuci jeruan atau apa. Jadi kan setiap tahun ganti peran. Enggak. Masing-masing sudah ada jobnya. Iya. Setiap tahun berubah nggak? Ya. Ada perubahan. Kenapa dirubah? Ya. Kekurangan personil Pak biasanya. Terus tua Kemudian gini, di sini kebanyakan apa? Ada tukang toilet. Enggak ada. Ada sudah. Ini apa? Yang di sini. daging. Baik, saya harus jelaskan dulu, daging itu bukan dicacah, tapi diiris. Ya, guys. Supaya tidak salah. Kalau kita mencacah daging di atas kayu, dagingnya nanti akan memasukkan kayu. Kalau kayunya yang dipakai kayu lunak. Nah, itu yang pertama. Daging itu bukan dicacah, tapi diiris. Oke? Pisaunya punya enggak? Karena di sini ternyata kan
spesialisnya iris daging. Oke. Kebanyakan punya pisaunya apa tidak? Atau sedangkan pokoknya bahwa sing duwe pepes gitu kan? Sing duwe cutter ya cutter gitu. Yang tukangnya belah tidak punya pisaunya? Punya. Ada. Berapa? Satu, saya tahu banyak luar dan untuk Gitu. Kalau jenengan pakai satu, kemudian pas dipakai itu lepas, jenengan gimana? Masuk lubang pisaunya, padahal sudah separuh sembelihan. Apa yang jenengan lakukan? Alhamdulillah belum pernah. Iya, belum pernah. Kalau itu terjadi, Pak, ada nggak antisipasinya? Belum Pak. Belum terpikirkan sampai ke situ Pak. Ini harus diantisipasi. Apa itu tidak terjadi bisa terjadi. Sehingga ketika jenengan dari jurus sebelah, saya harus bagaimana? Saya harus antisipasi keadaan yang tidak memungkinkan terjadi. Saya harus siapkan pisau 2. Saya harus ada di pinggang saya ini pisau. Jenengan punya sekabat? Apa sekabat, Pak? Jadi gini Mas, yang sewu. Di sini yang sebelah berapa kambing? Ini Mas. namanya dua sama. Ini namanya sekabat. Jadi pakainya di sini. Seorang juru sembelih harus ada ini Pak. Ini wajib kalau saya. Ya. Jadi pisau di sini 2. Terus stick asap pisau 1. Begitu kita nyembelih dan itu terjadi, bisa terjadi Pak. Kemudian itu jatuh atau patah, ambil satunya. Gak bisa kemudian dalam keadaan darurat, misalnya apa? Dia pisau sana nih, nggak bisa. Jadi semuanya harus diantisipasi. Karena ini yang kita lakukan ibadah loh. Ibadah haji itu, orang mau haji harus ikut apa? Ya pelatihan dulu kan, sekali atau berapa kali? Sudah disiapkan apa yang kemungkinan terjadi di sana, benar kan? Kurban itu ibadah, rangkaiannya itu harus betul-betul disiapkan. Caranya potong harus tahu, pisaunya harus siapkan berapa, harus seperti apa tajamnya. Saya sebagai tukang iris daging tadi. Ya kalau kemudian pisau tidak punya, mengandalkan pisau dari panitia, bagaimana akan pede dengan tugasnya? Ya paling data. Besoknya kalau ke, jadi bisa asah pisau. Ini Pak menjadi satu koreksi bagi kita sekalian. Orang landep, kok sulit teman besoknya kayak ini kok orang landep kok. Akhirnya yang disalahkan siapa? Yang disalahkan apa? Ketua PCM siapa? Menyediakan pisau yang bagus. Ini harus menjadi koreksi bagi kita sekalian. Ayo kita siapkan masing-masing ini. Saya sebagai apa? Spesialis apa? Skill saya apa? Skill tenaga pemulitan, dia harus punya pisaunya sendiri, pisaunya dinenek sendiri. Biasanya landep, saya harus bisa punya target. Saya harus bisa nguliti kambing dalam waktu sekian menit. Oh kambingnya misalnya ada 20, ya kan? Saya harus menghitung ini harus dibagi jam berapa. Maka satu kambing itu harus selesai dikuliti berapa menit. Gitu kan? Misalnya ada 5 sapi Pak, jadi potong, jadi harus punya target. Ini sebelum duhur sudah harus selesai semua. Saya katakan juru sembelih itu harus memanage semua panitia. Juru sembelih itu bertanggung jawab terhadap proses itu sendiri. Di samping nyuwun sewu tadi kemarin yang saya katakan, juru sembelih sangat bertanggung jawab terhadap halal haramnya daging yang dimakan oleh masyarakat. Bapak ini sampai sini tidak ringan dari juru sembelih Pak. Kalau potong daging masih ringan Pak.
tapi juru sembelih tadi saya pelatihan di Tambrak. Saya perlu tekankan, tahu nggak caranya mendeteksi itu hewan sudah mati atau belum? Sama besok? Ya, biasanya ditunggu kalau sudah tidak bergerak. Ya, cara mendeteksinya seperti apa? Kan ada alatnya. Orang dikatakan meninggal dunia di rumah sakit, apa dokter niku pun mati niku? Kan enggak. Dokter punya satu sistem deteksi kan? Caranya gimana? Sapi meninggal, sapi sudah mati gitu ya. Terus mati gue. Kan harus dicek. Ya. Jadi kalau kemarin saya katakan yang pertama apa? Penyembelihan itu harus terputus tiga saluran. Ya. Saluran nafas, saluran makan dan saluran atau saluran darah, ya, vena dan arteri yang ada di sini. Kemudian harus dibaca basmalah, ya, itu wajib. Setelah hewan itu disembelih, maka dicek di 3 tempat. Yang pertama, apakah masih ada nafas? Yang kedua, ya, dipejet di pangkal ekor, itu pusat saraf di sana, ya. Kemudian yang ketiga, di kornea mata ini masih ada gerakan apa tidak? Oke. Orang mati di rumah sakit itu dokter ambil senter, Pak. Gimana? Dia tidak bisa kemudian mati di tidak. Harus dipasang rekam jantung apakah masih ada detak jantungnya apa tidak. Harus pakai senter. Dia harus keluarkan stetoskop, dilihat denyut nadinya. Baru dia bisa mengatakan, ibu, bapak, keluarga panjenengan si fulan sudah meninggal dunia. Kalau belum itu dia belum bisa menentukan ini sudah mati atau belum. Oke, bapak paham? Juru sembelih harus meyakinkan dulu sebelum ditarik oleh tukang lem. Jangan sampai hewan yang belum mati sudah dikuliti, sudah dipotong kakinya atau dipotong ekornya. Karena apa kata Rasulullah? Hewan yang masih hidup atau bagian hewan yang masih hidup dipotong kakinya, dipotong kulitnya, dikuliti, maka itu adalah bangkai. Ya. Jadi kemarin saya tanya kan, apa bisa daging kurban itu haram? Mungkin orang tidak terima. Ini saya motong Mbah Kiai. Mbah Kiai bukan Mas Kiai loh. Saya motong Mbah Kiai, mosok dikatakan haram. Sangat bisa ketika belum mati sudah dikuliti, belum mati sudah dipotong kakinya. Apa ada di Wonosobo? Nah itu masalahnya. Ya, kata dia pakai sama-sama bareng-bareng. Gak boleh nanti dikuliti sebelum pasti mati. Nah ini, tahu skillnya, punya alatnya. Kalau misalnya besok, cara yang sahnya tahu. Kemudian ikuti pelatihannya. Saya harus ikut pelatihannya nih. Sini nggak ada ikut pelatihan besok nih. Nah, yang jadi masalah kalau sampai kemudian pegang hewan aja, jangan sampai dengan besok datang ke tempat kegiatan isi pakai batik, isi baju koko, isi sarungan. Gini saya nggak mau solok. Itu datang ke lokasi itu, saya harus kena geteh, kena telepon, resiko saya. Kenapa nggak boleh pakai sepatu? Ini harus ada APD-nya, Pak. Nek perlu saya pakai sepatu boot. Harus nambah telepon nggak masalah, kok mau nambah darah nggak masalah. Oke, maka APD itu penting. Ya, dan jangan ada kan menurut saya maunya kerja yang enak-enak saja, yang ringan sekosik itu. Syukur itu kan mah itu baik. Ada kan? Nah, mari berbenah ini. Mari berbenah. Pertama, tentukan spesialisasi kita di bagian mana. Apa mau jadi tukang koret, mau jadi tukang potong, ya iris daging, ya
Kalau itu berhubungan dengan kerjaannya itu, pastikan kita punya alatnya, punya skillnya itu kita pelajari. Ya, memang misalnya tukang kelet itu, karena kita kan tukang kelet tahunan kan, tahunan jatah siji tok. Kadang-kadang memang disuruh cepet juga. Ya, tapi kan kita harus berusaha. Oh, buka YouTube, YouTube kayak gini nih bisa nih. Saya mau coba ini kayak gini gitu loh. Itu namanya usaha, namanya belajar, ya. Jadi seperti itu Pak. Ini tentang kepanitiaan. Jadi tambah yakin kalau kita punya alatnya, belajar dan seterusnya. Kita paham, ya. Jadi penting. Ini sedikit saya menambahkan ya. Ibu Bapak, hygiene dan sanitasi itu penting sekali. Ya, siapa yang memperhatikan hygiene dan sanitasi terhadap daging yang dengan siap untuk dibagi masyarakat? Ada nggak? Sekarang saya mau tanya, jadi kan bawa daging ke rumah kan, terus disate. Sebelum disate ada yang dicuci tidak? Dicuci sebelum disate. Di sate dicuci tidak? Kalau sate biasanya tidak dicuci. Jadi kan beli sate di Sari Rasa gitu atau di Yani itu, tanya coba, dicuci buat apa nih? Nek dicuci, satenya bubrah. Gak ada sate dicuci Pak. Sebelum jadi sate Pak, masih daging belum dibakar itu dengan sudah sate. Dicuci Pak? Rasanya dicuci nggak sate? Ada pernah lihat di bakul sate itu apa? Yang digantung itu apa? Sampil. Kenapa digantung Pak? Bukan diletakkan di meja. Itu bukan mau pamer-pamer saya bakul sate, enggak. Ini supaya darahnya tuntas, cairannya tuntas. Ada misalnya ya, kita makanya bagusnya ngeleti itu dalam keadaan digantung. Ada daging digelombong, sapi digelombong. Cairannya harus tuntas. Kambing juga darahnya harus tuntas, rasanya jadi enak. Kalau kemudian kita nyimpan ibu-ibu, besok nyimpan daging, itu nggak dicuci dulu Bu. Masuk freezer itu tidak dicuci dulu. Kalau dicuci bukan tambah bersih tapi tambah kotor. Ini rumusnya begitu Pak. Ya. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab memastikan bahwa yang dikonsumsi, karena pulang pada nyate loh, itu sudah bersih Pak. Saya ngelati nih Bu Yosef, ada nggak di sana disiapkan air? Ngelati yang pertama pegang apanya? Kulit, gini kulitnya ada sini, kulit kambing yang bersih ada nggak? Nggak ada kan? Kulitnya kan kotor mesti kan? Pegang kulit, zat, terus nanti akhirnya dikelotok kan? Dagingnya kita pegang-pegang gitu Pak. Itu dagingnya yang disate Pak. Kita sudah terlanjur Pak. Ada nggak di sini yang memperhatikan itu? Hygiene dan ini kebersihan harus diperhatikan di situ. Sampai kepada yang naning siapa, ibu-ibu atau bapak? Yang naning itu. Bapak perhatikan nggak di sana? Sandal masuk nggak? Masuk. Nah sekarang gimana cara mengantisipasinya? Kalau tempat saya, setiap tahun kita belikan sandal baru Pak. Nanti sandal selesai udah dipakai, mau disumbangkan terserah. Ibu-ibu tempat saya, ibu-ibu semula itu kan, ibu-ibu kan nggak bisa lepas kaos kaki, kelihatan aurat. Makanya kaos kakinya jadi tebal itu, basah tebal karena lemak kan. Nah, kita belikan itu. Nah, sekarang bapak-bapak masuk itu sepatu boot dan sebagainya, bagaimana kita bisa menjamin itu kebersihannya? Oke. Yang saya pastikan ya, pastikan ketika ngeleti ada air, siapkan di bawahnya, di dekatnya itu air, pakai ember.
Berarti pertama kan kulitnya tuh kita pegang kan, nah, sudah gitu kelotok, kulitnya kan dibalik, ditarik. Nah, ada yang pegang daging barang itu bahaya, harus cuci tangan dahulu. Oke? Terus ini bukan hal yang. Jadi ketika kita membuat panitia, ya, tapi di sini sudah ada panitianya ya. Jadi perhatikan perbandingan jenis dan jumlah hewan yang dipotong. Hewannya ada 5, misalnya sapinya 5, oh tenaganya cuma berapa? Oh nih, sapi 5 tenaganya 100 orang mungkin pas lah gitu ya. Kan ada yang motong, ada yang tadi ngiris, ada yang dan sebagainya. Skillnya dari panitia, ya, kemudian perbandingan jumlah alatnya, ya, luas tempat yang ada ini diperhatikan semua. Jangan tempatnya sini kumpul oleh mata kan bukan gitu kan. Sudah panitia sudah tidak usah kita lihat. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian, kemana sudah kita bahas belum ya? Itu dicuci di mana? Jeruannya. Di lokasi ada selokan cukup besar dan bersih. Gitu. Air yang mana Gitu. Di bawah airnya dipakai. di bawah masyarakat. Pak, bangga banget. Jujur Pak ini. Jujur. Karena tidak dikoreksi. Ini yang namanya kedoliman yang dipelihara nih. Apa saya katakan dolim Pak? Yang saya kebanyakan orang mencuci jeruan itu di sungai. Dolim yang pertama, kalau air tadi dikatakan dari atas itu mata air bersih, di bawah masih dipakai, kita dolim terhadap orang yang di bawah. Dolim betul, dolim. Yang kedua, kalau air itu air kotor yang kita pakai, kita dolimnya sama siapa sih? Dolimnya sama penerima Pak. Karena apa? Dicuci di air kotor, tambah bersih pun tambah kotor. Tambah kotor. Ada nggak caranya? Ada. Supaya tidak seperti itu lagi. Mau nggak nih? Siapa sarana-prasarana nih? Oke? Yang penting mau berubah nih kita nih, makanya cari-cari saya pengen ada satu yang belajar nih. Ini saya hanya 2 kali aja ya, ini besok sudah kalau hanya 2 kali ini aja. Banyak yang harus kita sampaikan soalnya tidak pas kalau jenengan tahu panitia yang lain tidak tahu, ya. Jadi ini saya mau tanya kerungan ini Pak. Tiap tahun Idul Adha. Saya tadi katakan Idul Adha itu ibadah tiap tahun. Ini ibadah Pak. Ya, tapi tiap tahun masih bingung cari sapi. Sapi ini harus jenis apa? Siapa yang di sini cari sapi, Pak? Saya Masih bingung atau sudah ahlinya jadi kan? saya nggak bingung. Alhamdulillah. Barangnya nggak bingung Pak. Ya, Asal ada barangnya, ada hewannya nggak bingung. sudah tahu seperti apa yang harus dibeli. Syarat-syarat secara fisik. Fisiknya tidak cacat yang pertama. Oke, supaya tahu tidak cacat, gimana caranya? Ya dilihat dari posturnya. Dari posturnya. Ya. Hanya posturnya begitu. Kemarin kita jelaskan bagaimana kalau beli sapi bawa jalan-jalan, Pak, suruh apa? Suruh keluar dari kandang. Jadi kita tahu ini pincang apa tidak, becel atau tidak. Ya, jangan hanya lihat dari apa nih? Oh, di kandang pun jalan-jalan. Kalau jadi kan Kandang barang itu Pak. Bisa dilihat itu. gitu. Nah, ditolak kalian jawab. Oke. Kemudian jenis sapinya jadi kan paham. Gimana? Jenis sapinya yang dibeli jangan paham. Siap. Siap, alhamdulillah. Mau jenis apa ya? Kemudian tiap tahun masih membuat patok pengikat hewan. Masih di sini? Ada. Sudah ada. Kemarin, alhamdulillah. Tiap tahun masih